What's up my friend? Welcome back again with me Properlovers Gengs. Jadi pembahasan kali ini itu tentang kapan sih air burayak itu bisa dikuras full ya. Sebelum nonton videonya ada baiknya kalian nonton intro gua dulu, oke? Bam. Oke, di sini gue ngebahas tentang air burayak ya. Kapan saatnya si burayak ini dikuras full gitu airnya itu. Kalau gua biasanya itu umur 1 bulan burayak itu dikuras gitu ya. Tapi ada tapinya. Karena tapinya apa? Si burayaknya itu atau ikan cupang burayaknya itu harus dalam kondisi dia tuh badannya itu udah segede biji ini ya, kacang mete, enggak, kacang mete kegedean ya, segede biji kacang lah ya. Nah yang contohnya itu seperti apa sih segede biji kacang itu? Jadi segede biji kacang itu si burayak itu si sirip ekornya udah kelihat besar. Terus udah kelihatan mau besgel gitulah ya. Terus kalau gua kan FCCP nih, besgel FCCP kan gelap ada klip gitu. Terus sirip atas sirip bawah tuh udah kelihatan lah gitu ya, udah kelihatan bentuknya. Terus si ikannya itu nih seperti ini nih, tuh segede biji kacang lah. Segede biji kacang itu udah kuat gitu ya. Kenapa gua kalau segede harus udah segede gini? Karena burayak itu biasanya rentan banget kalau misalkan diangkat terus diganti airnya pakai air yang baru gitu. Kalau udah segede gini burayak itu udah lumayan kuat lah menurut gua. Tapi tetap kalian harus hati-hati. Terus cara misalkan ganti airnya itu kayak gimana sih? Kalau gua tuh biasanya gua ambil nih air, misalkan air yang dulu air yang lamanya gua ambil sekira-kiranya cukup buat nampung si burayak. Nggak usah banyak banget sih ya. Kalau gua sih biasanya di tempat toples kayak gini nih. Nah bukan toples, ini tempat apa ya, kayak bak gini kecil. Gua paling segini lah nih airnya. Nah gue masukin burayaknya gitu. Nah baru gue full ini gue kuras semua, gue cuci bersih, gue kasih air lagi. Ingat ya, airnya harus air rendapan. Kenapa nggak air langsung? Karena burayak terus semua ikan cupang dari yang dewasa itu rentan banget ya kalau misalkan airnya itu bukan dari air endapan banget gitu. Nah makanya bukan air endapan. Nah makanya gua itu biasanya airnya itu diendapin dulu gitu ya sebelum dimasukin ke sini. Setelah diendapin baru deh kalian kasih. Biasanya kalau gue ini nggak dikasih daun pisang ya, gua langsung kasih daun ketapang, terus sama pohon-pohonan, kasih garam, kasih methyl blue, sama gua kasih pakai ekstrak secang sama kayu secangnya juga nih gua kasih gitu. Kalau gua sih seperti itu. Terus wajib banget ya kalau misalkan daun ketapang itu agak banyak lah, 4 biji lah gitu ya, 4 lembar, supaya si airnya itu langsung berwarna kuning bukan kuning pekat ya, kuning sedang lah, kuning sedang gitu ya, nggak sampai hitam banget sih. Kalau hitam juga nggak jadi masalah sebenarnya mah, cuma kan kalau hitam banget tuh kita nggak bisa terlalu ngontrol burayaknya gitu. Nah kayak gini nih kan kita bisa ngontrol nih burayaknya. Nah kayak gitu aja. Nah terus kalau misalkan kalian udah dicampur yang bahan-bahan yang tadi gue sebutin, nah kalian tinggal di proses penyesuaian suhu. Jadi si burayaknya itu nggak langsung gue tuangin ke sini, gue simpen dulu selama minimal 15 menit ya. Kalau gue sih biasanya setengah jam gue simpen di sini.
dulu baru kita tuangin kayak pertama kali burayak gua tuangin. Jadi kita perlahan-lahan ya, kalau nuangin burayak tuh perlahan-lahan, nggak bisa langsung kita asal-asalan gitu. Kenapa? Kita menghindar dari yang namanya patah pinggang ya. Pengalaman gue sih seperti itu. Gue sering tuh pernah itu yang buru-buru plok 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 langsung gue masukin, alhasil banyak yang patah pinggang deh gitu. Jadi kan tulang-tulangnya si burayak itu belum terlalu kuat lah untuk buat kena banting-banting. Yang gede aja bisa patah pinggang, apalagi yang burayak yang gini kan. Kita harus hati-hati juga gitu biar hasilnya lebih maksimal. Terus yang kedua, faktor apa aja yang kita iniin ya, nggak ada lagi sih sebenarnya, cuma itu doang. Nggak kalau burayak tuh sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu puyeng juga sih, sama kayak yang lain juga, nggak terlalu puyeng. Buat ganti ininya cuman gua saranin sih seperti itu ya. Kalau misalkan burayak kalian banyak yang mati atau apa, berarti ada yang salah di kualitas air biasanya. Kalau nggak di kualitas air, di kualitas daun ketapang biasanya seperti itu. Kalau yang gua alhamdulillah airnya itu kualitas airnya lumayan bagus, terus daun ketapangnya juga fermentasinya itu 1 bulan, jadi alhamdulillah juga bagus juga gitu. Dan disimpan 15 menit itu udah kuning banget lah ininya, udah kuning gitu, udah nyebar daun ketapangnya. Terus yang wajib itu kan garam juga tuh wajib ya, jangan lupa ya kasih garam proses ini ya, buat bunuh-bunuh bakteri sama buat dia menyesuaikan suhu di luar sama di dalam gitu. Sama sih daun ketapang juga gitu kan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian doang sih gue ngasih infonya tentang pemindahan burayak itu kapan ya. Kalau gue sih biasa 1 bulan, paling lambat 1,5 bulan ya gitu, nggak boleh lebih dari 1,5 bulan. Kenapa? Karena si air itu pasti udah banyak kotoran-kotoran, apalagi burayak itu kan banyak. Nah kebetulan ini burayak cuma beberapa ekor, ini ada 7 atau 8 lah, gue hitung ada 8 ekor lah, ada 8 ekor. Jadi lumayan kotor juga sih gitu. Ini kenapa sih ada 8 ekor? Karena kemarin itu gue lupa si jantannya itu gue masukin aja di sini. Rupanya si jantannya makanin burayak. Nggak tahu deh. Gitu, aneh. Jantannya geblek kali itu. Itu kayak gitulah. Jadi sisa segini untung gue angkat ya, sisanya ya seginilah, lumayan aja lah buat gue piara gitu kan. Soalnya yang di depan juga banyak banget ya burayak-burayak gua. Ntar kita lihat updatean burayak yang udah umur 1 bulan lebih, mau 1 bulan 1 minggu lah gitulah. Gitu. Oke, see you next time. Salam para lovers, salam beta peace. Merah makan bos.